Allah itu menjamin memberi fima yakhtar, pada objek yang dia pilihkan. Yakhtar itu pilih. Kalau orang gaib memilihkan untuk anak, terbaik atau terburuk? Kalau Allah yang menciptakan orang gaib awak memilihkan terbaik atau terburuk? Pasti lebih baik dari pilihan orang gaib. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah telah menentukan waktu yang tepat, bukan tepat menurut tepatmu, tapi tepat menurut Allah. Kece anak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, buya kan lagi buya, doa mustajab, piti banyak, doa sebentar datang mata piti, doa lambo dapet onda yang gagah tuh yang bunyinya Awak sayang jana? Sayang nggak sama anak? Anak minta onda, bukan onda-onda, bukan motor-motoran. Motor asli, motor gadang. Anak umur 10 tahun, 7 tahun, dia gih ada. Tanda sayang atau tanda benci? Jadi sayang itu kadang adalah ditahannya pemberian. Jadi kalau Allah menahan pemberian, berarti Allah sangat sayang kepada hamba. Kalau dia gih, kok beko lupa diri, tabrakan mati. Kalau dalam bab rohani diberikan keajaiban-keajaiban sebelum saatnya, girang kawan, merasa dirinya sakti, ini kemudian mengatakan, guruku aja nggak bisa tembus nih, aku tembus nih ya. Gurunya mampu, pura-pura ndak mangkuih do. Tiba dia menyembuh, sembuh. Diuji, guru sengaja melakon, ya. Pura-pura ngecek si muridku girang ndak, merasa lebih sakti ndak. Kiranya yo, belakangannya di rumahnya buat majelis sendiri atau punya buat tempat sendiri buat klinik. Akhirnya, angku kaden senang, gak usah ke guru den. Guru den tu nyolah uzur. Hembusannya ndak mangkui lo giginya lompong. Ada sih. Atau ada yang bakalan ilmu guru tu ala pindah ke den GR. Itu ujian saja. Ujian saja ya. Jangan keegeran. Kalau Allah sayang, Allah memberikan di saat yang tepat. Betul? Jadi kalau doa awak minta, sebenarnya tidak minta pun pasti itu diberi. Tidak minta pun pasti diberi. Orang-orang non-muslim itu Tuhannya tepekong. Tahu tepekong? Kucing itu ya? Ada Tuhannya 4 penjuru angin, ada Tuhannya jimat, ada Tuhannya macam-macam Tuhannya. Tapi Allah beri. Sebenarnya orang tu ketipu. Allah tetap beri walaupun dia nak menyembah kepada berhala. Sama, orang tu berdoa tidak berdoa, Allah tetap beri. Doa itu bukanlah karena supaya diijabah rezeki lancar. Doa itu adalah penghambaan seorang hamba kepada Allah. Curhat sebenarnya. Jadi kalaulah faham bab itu, tidak perlu curhat ke orang lain, tidak perlu curhat sama ustadz lain, curhat langsung kepada Allah. 5 waktu curhat yang paling bagus, sepertiga malam terakhir. Tidak ada orang mintip. Mau tidak? Beko malam jam berapa? Jam lebih bisa jago setengah 4. Bisa ya? Itu jam 4 lah minimal, ya, setengah jam sebelum subuh lah. Alarm dipasang 3 lapis, 4 kurang seperempat, 4 pas 4 seperempat, lumayan. Tapi besok kalau ada 4 seperempat, nanti silahkan. Ya. Seketik lain, ada tanya jawab ya? Tidak usah ya? Kita habiskan selana
semampunya, tanya jawab nanti salah. Pasti tanya-tanya sama, pasti bab salafi lo balik ya. Kan? Bahas tentang tarekat lo balik, bosan lo. Lah 20 tahun lo berdakwah Pak. Itu sepertanyaan orang. Mulai dari umur belasan sampai kini, itu sepertanyaan orang. Nggak move on orang-orang tuh. Pertanyaan orang tuh kini itu pertanyaan yang kami sudah bereskan umur 14-15 tahun. Pikir Bo, pertanyaan itu tidak akan muncul kini. Kiranya muncul terus. Muncullah orang-orang sok moderat kan, Ahlussunnah loh. Usahlah bahas-bahas khilafiyah tuh. Akhirnya Buya Ko ikut memberi ruang kepada kelompok yang suka menyudutkan dan menyalahkan umat, tapi tidak ada yang mengkonter. Jadi Buya-Buya khusus Buya tarbiyah, Buya pesantren, Buya ma'had, Buya surau, kini kolah wajib untuk berdakwah dengan ilmu yang kita punya. Jangan di luar ilmu apa? Kalau ada orang bertanya di luar ilmu kita, oh itu yang pakar Buya Tuhan, datanglah ke situ. Jangan malu untuk ngoper murid. Itu murid itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kalau ada murid awak pindah tempat pengajian, itu bagus, berarti beban berkurang. Kena minta ambuih itu kan? Latih lu ambuih orang tuh ya, nyo babnya bab TKS nya. Syukran Ustaz. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratik. Janganlah kamu syak karena tiadanya ketepatan janji yang menurut engkau telah dijanjikan. Apa janji Allah? Semua doa pasti dijawab. Tapi fil wa'di, mengenai waktunya, waktu janji itu belum terjadi. Jangan syak. Itu adalah taklim yang diambil dari sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kemudian keliru, kemudian diluruskan oleh Allah. Jadi beliau itu salah untuk benar. Nabi mengalah untuk menang. Dapat 2 pelajaran di situ. Masih ingat pelajaran waktu Hudaybiyah? Sayyidina Umar mengatakan, "Rasulun anta? Apakah engkau beneran Rasul? Kenapa engkau mengalah kalau engkau Rasul Allah? Mereka itu orang kafir, libas saja Rasulullah." Hati-hati kalau ketua pergerakan digituin sama jamaah. Ya, Syekh, Habib, Tuan Guru, orang itu kan ahlul batil, kita ahlul haq. Kenapa kita ngalah? Hati-hati, itu iblis tuh yang sedang berbicara. Cukup Umar sudah tobat. Umar sudah tobat. Umar 40 hari, 40 malam. Beliau tobat. Umar kan bukan setan. Umar kalau ada setan pergi nak. Itulah ujian terakhir setan ingin menyatukan dirinya dengan Sayyidina Umar, dan itulah talak terakhir Umar dengan setan. Makanya Umar setelah itu kalau berlewat satu tempat setan pergi. So itu yang terakhir. Apa kata Umar? Ahakun dinuna. Apakah agama kita ini benar? Kalau benar, kenapa engkau mengalah wahai Rasulullah? Hamba bertanya ke Buya, iya mana Buya kota Timur Tengah Pak? Cek Buya dan lampang kepaluang. Tapi Nabi enggak, Nabi faham. Nabi faham Umar ini ujian terakhir paling berat bagi Umar. Nabi diamkan, Nabi doa dalam hati. Karena Nabi sirnya kuat, Nabi berkalam kepada Abu Bakar. Abu Bakar, selesaikan. Kira-kira gitu pakai sir. Abu Bakar kemudian nepuk Umar. Umar, apakah kamu tidak membaca satu ayat yang menyebutkan bahwa ini terjadi pakai kalimat insya Allah? Umar pakai insya Allah, lepas semua godaan setan dalam dirinya. Jadi kalam insya Allah itu melepas mentalak 3 kita dengan setan. Tapi kini orang insya Allah menyatukan dirinya dengan setan. Padahal Ya'juj Ma'juj itu dilepaskan Allah nanti, karenanya sungguh-sungguh mengatakan nanti insya Allah di akhir zaman kami akan keluar dari benteng ini.
Zulkarnain memagar. Jadi Zulkarnain itu dihembuskan yang benteng pakai asma sehingga nggak tembus. Dibuka kini ketutup besok, buka kini tutup besok. Tapi mereka mengatakan insya Allah. Akhirnya Allah takdirkan di zaman kita nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar. Kalau mulai panjang, lain nama temu aja Ma'juj. Pasti nak nama nak. Ya'juj Ma'juj tu bersobok jo rumah tu dimakannya. Kau. Sobok kursi makannya kursi, sobok kepala orang dimakannya kepala orang. Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj tu bisa loncat. Bahkan Nabi Isa, Imam Mahdi sudah naik ke atas gunung. Dajjal sudah mati, masih bisa dikejar. Adalah satu gunung yang dirahasiakan Allah. Di situ Nabi Isa berdoa, ya Rabb, hancurkanlah Ya'juj Ma'juj dengan asma'mu yang hebat, asma'mu yang aziz. Turun kemudian ada cahaya dari langit, menghabiskan siapapun yang kena cahaya di antara Ya'juj dan Ma'juj. Nanti itu ya masih lama. Kalau mulai panjang, ya kalau ndak sanggup melihat kepala orang dibakar. Aduh sempong namanya. Sakare badannya dimakan. Ya, apa salah? Qit'atan min jasadih akalahu Ya'juj Ma'juj. Nak ngerti bahasa Arab? Pakai bahasa Arab, ya asli paham. Baik. Akhir ya, sampai jam sampai. Terus janganlah engkau ragu, doamu belum kunjung dijawab. Padahal Allah sudah menjamin. Li'alla yakuna dzalika qathan fi basiratik. Supaya keraguanmu itu tidak memadamkan cahaya basirah mata batinmu. Jadi sekali kita syak, langsung padam tuh basirah. Dan itu hijab, susah untuk membangunkan kembali. Wa ikhmadan li nuri sariratik, dan akan memadamkan cahaya di dalam sir engkau. Cahaya itu di ado matahari kita bisa melihat benda-benda. Kalau cahaya di dalam kolbu, dalam sir, kita bisa melihat kebenaran. Kalau sudah ragu kepada Allah, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dek pakai zikir, pakai surah Al-Waqiah, pakai puasa, pakai tarekat, pakai baca kitab, baca Quran, tidak tembus-tembus hajat. Kawan tu mulai panik. Adalah setan meminjam tubuh kawan. Kecek kawan. Di sini tu ada dukun orang pintar. Angku datang ke situ, mahar sekian. Biasanya langsung mangkuih. Akhirnya datanglah ke situ, udah hidup kepepet. Orang kalau kepepet karena hutang, himpitan, masalah hidup, daya tahan keimanannya lemah. Apa kerja kawan? Datanglah ke sianu, akhirnya datang. Padahalnya tamatan tarbiyah Islamiyah. Padahalnya tamatan pesantren kilat. Antum khirij kan? Tamatan pesantren ya? Pesantren kilat. Ini yang depan aneh ini pesantren hurut. Lumayan daripada tidak sama sekali. Bagian akhir ya, kalau ada tanya jawab, mungkin boleh lah. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Jika Allah buka ke dalam batinmu satu rahasia ma'rifat, jangan hiraukan amalmu sedikit. Maksudnya jangan sok GR. Itu urusan Allah. Amal wak seketiknya, tapi kaji wak banyak dapat. Yo gagah wala. Gak usah khawatir ya. Atau merasa kemudian terpuruk, saya nggak pantas ya Allah, nggak usah ya Allah, jangan, terima aja. Fa innahu ma fataha laka illa wa yuridu an yata'arraf ilaik.
Allah tidaklah memberikan rasa, memberikan getaran, memberikan makna, memberikan pemahaman, kecuali Allah ingin berkenalan denganmu. Tiba-tiba rajin sembahyang, itu cara-cara Allah berkenalan. Tiba-tiba rajin sedekah, tiba-tiba kalau zikir tuh bergetar. Apa kata beliau? Jangan GR, ya? Alam ta'lam anna ta'rufa huwa muridu alaik. Tahukah engkau rajin beramal, engkau bisa sedekah, engkau kuat berzikir, engkau bisa tahajud, itu adalah pemberiannya kepadamu. Coba kita ulang. Orang bisa jago lalu tahajud, Allah yang membangunkan atau orang itu yang bisa bangun? Yang membangunkan alarm kan? Alarmullah. Dek awak puasa tidak bermaksiat kemarin siang sehingga bisa bangun, atau karena dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan hidup aku. Ya. Tapi banyak kawan GR nak. Ku dia awak leh tahajud sekian puluh hari kok. Hujan leh turun. Kecek kawan, ini baru beraja doa pawang hujan. Betul hari itu hujan tak turun. Kecek deh. Hari kini tidak hujan tuh. Tapi lah selesai acara. Coba jangan ngecek sebelum acara jadi kan. Kalau itu baru keren tuh. Perhatikan. Insya Allah hari ini tidak hujan. Kalau tidak hujan, keren. Tapi saya yang berani begitu. Biasanya berani kalau lah selesai acara hari tidak hujan. Padahal dicek di BMKG memang tidak hujan. Ini tuh pawang hujan tuh tidak usah dicari-cari, cukup lihat BMKG. Labat tua kecek Buya tadi. Khawatir kok hujan. Padahal memang tidak hujan gitu Buya sampai malam nanti. Nanti tak malam insya Allah hujan. Lumayan lah nak. Mohon maaf tampaknya sampai. Tapi bila lo sampai ikut dijadikan taklim hikam. Semoga nanti berketerusan Buya. Ada taklim kitab-kitab di Siko modelnya. Mau datang kemari kan? Ya, tidak usah nunggu mau datang. Ke beliau ngaji atau ke ustad-ustad dan lain. Digilir sih ustad. Ya, diganti pekaniko atau hariko, berapapun yang datang, itu nanti jadi cahaya mercusuar ke atas. Terlihat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Apa kata malaikat? Wah kok bercahaya di pasti itu? Apa sebab itu? Berkunjunglah malaikat dengan satu sayap, satu napasnya, sampai. Oh kiranya orang sedang mengaji hikam. Orang sedang mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Orang sedang ngaji tafsir. Orang sedang ngaji kitab kaza wa kaza ila ghairi dzalik. Malaikat kemudian rutin datang. Jadi tahu enggak Bapak Ibu, malaikat itu paling disiplin. Kalau Buya lah mengecek jam sekian kita ngaji, Bapak Ibu belum hadir, nyulah datang duluan. Percayalah, ya, itu terjadi. Dan itu hadis sahih semua, bahkan hadis sampai derajat mutawatir. Lebih dari 10 riwayat dengan riwayat yang beragam. Kalau celik kateh, kan nampak? Alhamdulillah. Coba kalau Bapak Ibu celik malaikat, pasti kabur. Atau malu luang. Takut. Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril, ketakutan sekian hari. Tapi Muhammad tuh menggigil beliau. Jadi kita bersyukur nak melihat malaikat. Orang melihat hantu juga kadang girang. Ceritanya semua itu. Apalagi melihat malaikat. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah, ini pertanyaan. Coba di kitab itu dikasih pertanyaan. Kan di depannya alam ta'lam. Bukankah engkau telah tahu bahwa ma'rifat, kerajinan, kesungguhan beramal, engkau rajin beramal, itu dialah yang memberikannya kepadamu. Lalu dikasih pertanyaan baru. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Itu pertanyaan kedua tuh. Jadi kalau ditambah hal a'mal anta muhdiha ilaih. Nah, itu tidak tasure. Kalau tidak bersanad ngajinya tidak bisa menerjemah.
apakah amalmu itu engkau yang mempersembahkan kepada Allah sebagai hadiah, atau itu hadiah dari Allah kepada engkau? Pak, kira-kira kalau ndak dijagon Allah wak malam hari bisa tahajud? Berarti tahajud tuh pantas nggak kita akan membeli bidadari di situ? Aku cek bidadari, maaf bro, bukan maaf bro ya, maaf mas, sholat anda kurang khusyuk. Bisa begitu ntar ya? Pak, kira-kira lo yakin sembahyang yang kusut tuh bisa membeli bidadari? Kamu yakin bidadari nak minat? Apalagi bentuk muku standar kan? Awak sedekah. Sedekah itu kata Allah, wa mimma razaqna. Di antara yang kami rezekikan kepada mereka, berarti rezeki itu arto yang ada di dalam ATM tuh gini, rekening tuh gini. Allah mengatakan yang kami rezekikan kepadanya. Berarti punya siapa tuh? Punya Allah. Kemudian Allah mengatakan keluarkan 10%, keluarkan 2,5%. Minimal kalau bisa 1/3 keluarkan, dibagi-bagi. Dibagi-bagi terus. Udah selesai. Berarti orangnya betul percaya bahwa rezeki itu milik Allah. Kalau orang paham begitu, lagi kasih pilihnya, lagi jadi bakhilnya, tak mungkin. Jadi kebakilan itu adalah salah satu bentuk kegeeran. Paham? GR sok kayu, bantu awak nan punya ratu. Padahal Bapak Ibu, duit yang kita simpan belum tentu kita yang punya rezekinya. Siapa tahu awak mati, anak mendapat. Sebelum anak mendapatnya cekak dulu. Dan tidak jarang kita mendengar anak mensantet saudaranya, saudara mensantet meneluh saudaranya. Kami mendengar itu sudah berkali-kali. Ya? Amalanmu, sedekahmu, sholatmu, apakah itu hadiahmu untuk Allah atau itu hadiah Allah untukmu? Mana yang tepat? Zikir pagi soremu, apakah bantuan Allah untukmu atau engkau sedang membantu Allah? Masih ingat doa munajat yang Ambo ajarkan sebagai yang sudah belajar zikir? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat namamu, mengingat engkau, menyebut namamu. Berarti zikir itu karena dibantu Allah, bukanlah karena kita yang hebat. Pantaskah seorang hamba dengan zikir pagi sorenya dan sholatnya dan sedekahnya itu, yang semuanya itu dari Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, dengan sedekahku lancarkan urusanku, ya Allah, dengan sholatku maka masukkan aku surgamu? Pantas tak? Tidak pantas. Kata Ibnu Athaillah, engkau digerakkan sholat itu sudah cukup. Nah, itulah yang tadi, kembali ke yang pertama, ikhlas tanpa syarat. Jadi awak bisa mengaji kini kolah cukup itu. Tidak perlu berharap-harap pahala lain. Tidak cukup, ya hasbunallah, cukup ya Allah. Ini pahala, sudah lebih dari pahala. Bisa sembahyang, sudah cukup. Engkau sholat, engkau dengannya. Engkau masuk surga, engkau dengan hambanya. Pilih mah. Maka kalau kita dipilih pilihan, sholat 2 rakaat atau masuk surga paling tinggi Al-Firdaus, pilih mah. Di Firdaus bisa menikah 1000 bidadari, kawin setiap saat, makan kelamak dewa, bisa tabang, bisa ganti-ganti oto, bahkan ganti-ganti orang rumah. Orang rumah boleh lo berdoanya, rubah muka suamiku ya Allah, berubah aja. Kira-kira pilih di sorga serba mewah atau sholat 2 rakaat. Tidak yakin, tidak yakin, tidak yakin, serius malah yakin.
ada pengumuman 3 menit lagi ada pencairan dana 10 juta. Awak ke semayang? Waktu hampir habis. Kira-kira 3 menit, kok semayang 5 menit? Apalagi ngulik buya. Buya tuh jangan ke semayang biasa, semayang Jumat saya diulang dah beliau. Enak? Tidak mungkin. Sudahlah, semayang saya nanti saja. Itu baru 10 juta. Kira-kira kalau ada surga. Cek kawan, ya Allah, surga berilah, tapi susah juga jangan. Sembayang mau, surga mau, tamak namanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Manakah hadiahmu? Sedekahmu dari Allah. Salatmu engkau bangun tahajud karena Allah yang membangunkan. Engkau mampu baca subhanallah karena Allah mengizinkan lidahmu yang keluh itu, qalbumu yang sombong itu menyebut namanya. Manakah yang disebut engkau memberi hadiah? Justru ketika engkau membaca namanya, itulah hadiah buat engkau. Jika engkau sanggup sujud, itulah hadiah untukmu. Mulai hari kini, sore kini, masih berharap pahala? Masih berharap pahala? Kok masih gagal berjadi kau? Pantas tidak mengharapkan pahala? Tidak pantas. Pahala itu adalah pantasnya kita menjadi orang yang beramal. Cukuplah kita dapat balasan. Apa balasannya? Allah pantaskan kita jadi ahli tahajud. Allah pantaskan kita jadi dermawan suka berbagi. Allah pantaskan kita menjadi orang yang ikut taklim di saat semua orang lagi sibuk dengan dunia. Itu sudah cukup. Rasakanlah sensasi ketenangannya, kepuasannya. Itu lebih nikmat daripada surga. Maka nanti oranglah di surga yang dibicarakannya pengajian kini. Kana-kana kecamudi. Kana-kana. Awak kalau Allah izinkan masuk surga, sadonya amin. Kalau diizinkan, ya. Kalau jangan GR pula. Nanti yang kita bicarakan apa? Kami dulu pengajian hujan-hujan. Kami dulu lah datang lebih dulu. Kiranya dulu pula orang datang lebih dulu, tagaklah di luar. Kami dulu tagak-tagak sampai kaki menggigit. Kami dulu ketika taklim untuk berangkaikan hujan. Kalau nak percaya, panggillah hujan tu. Hujan tu bisa dipanggil. Wahai hujan, saksikan bahwa aku dulu taklim kena hujan. Kecek kawan, awak dulu punya kudo Jepang. Tahu kudo Jepang? Honda. Padahal Yamaha. Sedang taklim, semangat capek-capek pai, kiranya ada belokan, kurang marem, hari hujan, terpeleset jatuh, ada bekas di lutut. Apa kecekawan? Ya Allah, saksikan, lututku dulu pernah gores untuk taklim ingin mengenal Engkau, ya Allah. Itu semua nanti jadi bahan. Jadi maka orang-orang yang punya sejarah, punya pengalaman dalam mengenal Allah, nanti akan jadi bahan cerita. Itulah yang dikisahkan dalam surat Az-Zumar, dalam surat At-Tur, surat Al-Waqi'ah. Semua ayat-ayat tentang surga menceritakan bahwa mereka ahli surga akan duduk-duduk di atas sarir, di atas dipan-dipan. Mereka saling berkunjung, sapa menyapa, bernostalgia mengenai dulu diejek oleh orang-orang kafir. Tapi mereka terus jalan maju. Dulu ada hujan, dia tembus. Dulu nggak punya mobil bagus, pakai motor butut, dia kejar. Itu jadi bahan cerita. Maka Bapak Ibu sahabat dimakan Allah, nikmati proses ini. Dulu kami dilarang karena corona, tapi diam-diam kami masih buat kajian, ya Allah. Pura-pura pakai masker, ya Allah. Kami dulu pura-pura karena PCR, ya Allah. Dialah disuntik 1000 kali, ya Allah. Yang penting kami bisa taklim, ya Allah. Nanti juga gara-gara kawan-kawan itu nanti. Maka nanti itu tempat itu akan tertawa sepuas-puasnya. Bahkan sebelum masa itu datang, jika kita ditakdirkan berjuang bersama Imam Mahdi, ada 9 tahun bersama dengan beliau,
setelah mengalahkan Dajjal, sabar atau tidak? Kalau sabar 9 tahun 1 hari sama dengan setahun, itu setengah-setengah surga. Maka semua orang nanti, mungkin nanti tidak ada lagi mobil, tidak lagi ada rumah yang bagus, tidak ada lagi handphone, tapi semua orang berkumpul. Dulu kami untuk mendapatkan ilmu ini, ya Allah, kaki sampai sakit. Waktu ngaji, seakan-akan di kepala itu ada burung bertengger 30 kepala barek, sampai ada air mata air yang keluar, tapi bukan dari air mata, keluarnya dari bibir. Ya lumayan pengalaman. Semua itu akan terjadi. Semoga dengan istiqomah kita minta kepada Allah untuk mengistiqomahkan kita yang hadir. Allahumma inna ala an naqula rabbuna Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengatakan dari dalam lubuk hati kami paling dalam, Rabbuna Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menakdirkan kami sore ini, Engkaulah yang beri hadiah salat kepada kami, Engkaulah yang beri hadiah ma'rifat ke dalam kalbu kami. Ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah, untuk berjuang tetap menyelaraskan zahir dan batin, untuk tetap bergantung hanya kepada samadiyahmu, kepada kehendakmu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, hati kami ya Allah berubah-ubah, maka ubahlah ia menuju kebaikan. Ya Rabb, kalbu kami, lisan kami keluh, kalbu kami keras, tapi dengan